diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali berkumpul dan mempelajari, mentadabburi ilmu-ilmu yang dianjurkan oleh syariah. Pada kesempatan kali ini, niki momen bulan Maulid atau bulan Maulud. Kula nyuwun izin untuk satu sesi ini, untuk satu sesi ini mentadabburi atau mentafakuri terkait dengan Nabi Muhammad, agar kemudian kita sedikit lebih mengenal Nabi Muhammad. Kedik mawon, karena terlalu luasnya ilmu yang dilahirkan oleh Nabi Muhammad. Niki kula mengutip dari beberapa sumber. Untuk sumber primernya, sumber utamanya kula menggunakan kitab Muhammad Al-Insan Al-Kamil. Niki karya Said Muhammad bin As-Said Alwi Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani. Niki guru-gurunya, banyak sekali ulama-ulama di Indonesia niku kemudian berguru ke beliau. Kalau sekarang sudah jarang karena niku pemerintahan Arab Saudi sudah membatasi orang luar negeri yang ingin ngaji ke putranya Said Muhammad, Said Ahmad sakmangke. Jadi kalau mau ngaji niku sakmangke pun mboten angsal. Hanya kabar terbaru niku santrinya tinggal di bawah 100 lah, tinggal 50 atau berapa. Misalkan ada Mbak Nasir almarhum Mbak Nasir Fatah niku nggih alumni mriko. Mbak Nasir satunya Kediri niku nggih alumni mriko. Mbah Maimun Sarang pernah di sana, kemudian beberapa putranya dipondokkan di sana. Dan banyak lagi. Gus Rozak Yai Rozak, Yai Abdul Rozak, Soleh putranya Mbak Soleh sakmangke nggih jatuh pengurus penting nggih sakmangke niku nggih alumni mriku. Langsung mawon mungkin ada beberapa yang perlu kita kenali tentang Nabi Muhammad. Yang pertama, pengetahuan umum bahwasanya Nabi Muhammad adalah makhluk yang sejak awal dipilih oleh Gusti Allah sehingga dipersiapkan betul untuk menjadi wakil daripada Gusti Allah, menyampaikan segala sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mewahyukan, menyampaikan wahyu, beliau juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia sampai hari kiamat kelak. Lebih dari itu, Nabi Muhammad akan bertanggung jawab pada umat Muhammad hingga di alam setelah kematian. Saking beratnya tugas beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala niku kan menyampaikan satu ayat yang berbunyi laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum ila akhirih, yang berarti bahwasanya akan datang kepada kalian seorang utusan min anfusikum, yang dari jenis kalian. Nah, min anfusikum niki nanti ada dua pemanaan. Yang pertama min anfusikum niku dari sisi manusia, berarti akan didatangkan satu rasul yang bernama Nabi Muhammad yang dari jenis manusia. Nah, karena alam manusia, hidup di alam manusia, maka secara logis tidak mungkin utusannya Allah itu nanti berupa malaikat. Itu faktor pemaknaan pertama. Pemaknaan kedua, rasul yang akan datang kepada umat manusia adalah orang yang sangat dikenali. Min anfusikum itu dari kelompok kalian, orang yang sangat dekat dengan umatnya, yang mana
Rasulun min anfusikum adalah orang yang dikenal mulai bagaimana beliau dikandung, bagaimana orang tuanya, itu dikenal. Bagaimana proses kehamilannya, bagaimana proses kelahirannya, itu kan dikenal semua. Bagi yang baca ya, tentu bagi yang baca. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad niku proses lahirnya berbeda dengan bayi-bayi yang lain. Dikisahkan, diriwayatkan kalau Nabi niku lahir secara sesar, sesar. Jadi perutnya Ibu Aminah niku dibelah, disobek oleh bidadari. Dan jadi yang membidani, yang menjadi bidan kelahiran Nabi Muhammad adalah bidadari. Bidadari niku antri ngeroyok saya kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita bilang sunnah Nabi kelahiran itu nggih sesar kan. Sepertinya begitu. Karena dikatakan Nabi niku lahir tidak melalui jalan yang hina. Dan mohon maaf nggih, mau bagaimanapun nggih, kelamin niku tabu nggih. Kelamin niku tabu. Lewat jalan depan nggih, pipis lewat situ dan lain sebagainya. Maka Nabi Muhammad tidak dilewatkan situ, tapi dari lambung sisi kanan, dari posisi perut sisi kanan. Itu dibelah, kemudian Nabi Muhammad diambil, terus dimandikan, dilapi, kemudian dibaju. Itu yang membidani adalah bidadari, bidadari. Itu kisah yang sangat masyhur. Niku wonten niku kalau kita membaca di bab niku ten fahtazal alsyu tarabau wastib syar dan ilakhirih niku. Atau yang waulida sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Kalau betul apal ya. Niku. Kemudian karena beliau dipersiapkan untuk mengemban tugas yang sangat berat, akhirnya secara karakter beliau ya harus disiapkan untuk menerima hal-hal yang sangat berat. Misalkan Nabi niku harus orang yang tabligh, yang menyampaikan wahyu. Maka keberaniannya, mentalitasnya harus diuji. Dari mulai orang tuanya yang kapundhut nggih, diwafatkan oleh Allah saat beliau masih dalam kandungan. Kemudian ibunya harus rodok niku disusukan kepada perempuan lain. Harus ikut orang lain. Sejak kecil sudah menggembala. Harus menguasai sektor-sektor selain keagamaan. Maka harus kerja, harus bersosial dan lain sebagainya. Kemudian harus cerdas. Nah, niki pun ilahi nggih, kalau kecerdasan Nabi Muhammad niku tidak ada yang mengetahui apa latar belakang keilmuan Kanjeng Nabi. Akhirnya ulama menyepakati bahwa latar belakang intelektual Nabi niku nggih wahyu. Kenapa? Karena pertama, Nabi tidak dididik oleh orang tuanya. Kedua, Nabi tidak dididik oleh ibunya. Kemudian Nabi mboten sekolah. Tapi kok bisa sejenius itu? Maka ada faktor lain yang menjadi latar belakang intelektual Nabi Muhammad. Kemudian amanah, beliau itu harus mempunyai sifat amanah. Lah, bagaimana untuk menguji amanah? Amanah niku nek istilahnya sak mangke niku etika nggih, etikabilitas yang terkait dengan akhlak. Bagaimana cara mengukur akhlaknya Nabi? Maka harus ada saksi hidup yang memperhatikan Nabi mulai kecil sampai Nabi diberi wahyu atau sampai Nabi diangkat menjadi nabi. Itu harus bisa disaksikan semua orang bahwasanya Nabi niku tidak pernah berbohong. Nabi tidak pernah ikar janji. Nabi tidak pernah misalkan kebohongan, Nabi tidak pernah melakukan kebohongan. Mulai level bohong terendah sampai level bohong tertinggi. Napa wonten level berbohong terendah? Nggih, wonten misale guyonan nggih. Misale guyonan. Sampai Wakilah diceritakan banyak riwayat mengatakan Nabi tidak pernah bercanda kecuali Nabi itu jujur. Jadi bercanda saja enggak berbohong. Bercanda saja enggak berbohong.
harus disetting menjadi pribadi yang tidak pernah menyakiti orang lain. Dan itu harus disaksikan semua orang. Kan berat nih, berat. Misalkan ada satu riwayat ketika Nabi Muhammad jalan-jalan kali Sayyidah Aisyah. Kemudian bersisipan dengan orang-orang munafik, wakilah dengan orang Yahudi. Kemudian orang munafik atau orang Yahudi tersebut menyapa Kanjeng Nabi dengan sapaan Assalamualaikum atau Assalamualaikum. Jadi ada dua riwayat. Yang pertama niku Assalamualaikum yang berarti niku semoga kematian menimpamu atau semoga racun menimpamu. Atau Assalamualaikum yang berarti semoga batu ini menjatuhimu. Semoga kamu ketiban batu, kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Dan ternyata Sayyidah Aisyah niku yang namanya istrinya tidak terima suaminya dihina. Langsung beliau Sayyidah Aisyah mengatakan bal alaikumussalam wal la'nah. Loh, bahkan semoga kematian dan laknat menjatuhimu. Kemudian Sayyidah Aisyah ditegur sama Nabi Muhammad. Jangan gitu Sayyidah Aisyah, jangan jawab begitu. Innallaha yuhibbu rifqa fil amri kullih. Bahwasanya Gusti Allah itu menyukai kelembutan. Tidak suka yang konflik-konflik ya, harusnya damai-damai saja. Ngalah bahasanya, ngalah. Nah, namanya Sayyidah Aisyah, perempuan yang sangat cerdas nih. Beliau menjawab, alam tasma' maqalu. Ya Rasulullah, napa jenengan mboten pireng? Tidak mendengar apa yang dikatakan orang Yahudi atau orang munafik tersebut. Kemudian Nabi Muhammad tidak mengatakan dengar atau tidak dengar, beliau hanya mengatakan qad qultu wa alaikum. Ya Aisyah, saya hanya mengatakan wa'alaikum. Wa'alaikum niku artinya nggih, dan semoga atas kamu juga. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau hanya kedengaran wa'alaikum kan remeng-remeng nggih, remeng-remeng. Bayangkan Nabi Muhammad itu disetting menjadi orang yang tidak membalas keburukan orang lain. Dan itu harus dipertontonkan mulai Nabi Muhammad kecil sampai Nabi Muhammad wafat. Agar semua percaya, oh iya Nabi itu memang pribadi yang ideal, manusia yang paripurna, yang mana orang itu ya sulit mencari yang sepadan, sepadan. Bayangkan ya kalau kula jenengan dilokno, wah nggih gelut nggih. Langsung gelut di tempat, ngelokno bales ngelokno. Kita dilempari sumpah serapah, ya kita juga sumpah serapah. Nah, potongan kayak gini kan nggak mungkin jadi nabi, nggak mungkin jadi nabi. Dan kiai, ulama niku warasatul ambiya. Ya, harusnya nggih ulama. Paling tidak ketika beliau menjadi ulama, maka beliau tidak membalas keburukan orang lain. Nggih wabot. Tidak hanya menahan diri untuk membalas, tapi juga menahan pengikutnya. Masalahnya orang-orang yang mengaku ulama sekarang kan gini. Ya saya gak bales, tapi ya gak tahu santri saya. Lah, harusnya ulama itu harus bisa mengontrol pengikutnya juga. Misalkan kiai nggih santri ini. Misalkan ustadz atau ngapunten nggih habaib misalkan. Ya juga harus bisa mengontrol santrinya agar tidak sampai melakukan tindakan pembalasan. Nah, masalah ulama, orang-orang yang mengaku dirinya atau yang dianggap sebagai ulama sekarang, beliau mboten bales, tapi ngompor-ngompori santri ini. Ngompor-ngompori santri ini. Buktine napa? Nggih tadi. Nabi Muhammad mboten bales. Istrinya Sayyidah Aisyah juga ditahan agar tidak membalas. Nah, niki kan wabot nggih. Wabot. Jadi Nabi itu disetting sedemikian rupa agar ketika menjadi nabi tidak ada ruang untuk menyanggahnya,
Mungkin yang sering disanggan ini terkait poligami, bahwasanya Nabi poligami, istrinya banyak, dan tanda kutip banyak cendekiawan atau peneliti yang mengatakan Nabi niku nggih napa nggih mengumbar-umbar hasrat seksualnya. Kemudian mengatakan bahwasanya Nabi pedofilia dan lain sebagainya. Padahal buatan secara kultur Arab, fikih atau syariat yang kita pelajari itu kan juga merekam kondisi sosial pada saat itu. Selain mengatakan hukum juga merekam kronologinya. Di kitab-kitab fikih atau di kitab-kitab sejarah yang nuansanya hukum Islam itu dijelaskan bahwasanya sosial Arab itu mempunyai budaya yang unik. Nek sak mangkin niku mungkin niku napa? Kula nate pireng niku di Madura niku ada tradisi kawin gantung niku nggih. Yang anak niku dinikahkan atau dilamarkan ngoten nggih, dikhitbahkan atau dinikahkan mulai usia dini. Nanti baru dipertemukan setelah keduanya dewasa. Nah di Arab Saudi, di Arab zaman itu seperti itu. Nabi juga gitu. Nabi ketika dinikahkan oleh Gusti Allah. Nabi ini kan dinikahkan oleh Gusti Allah ketika nikah dengan Sayyidah Aisyah. Ten Ars mriko. Budi Ars niku. Itu kok pokoknya ten mriko. Ars ten mriko. Dinikahkan. Niku kemudian secara sosial Nabi niku tidak boleh bertemu sama Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah juga tidak boleh bertemu Kanjeng Nabi. Ya beda rumah. Sayyidah Aisyah masih mengikuti Abu Bakar, masih ikut Abu Bakar. Jadi kalau Nabi kangen dengan Sayyidah Aisyah, ya Nabi misalkan duduk di tempat yang bisa melihat Sayyidah Aisyah bermain. Nah, Sayyidah Aisyah kan dinikahkan dengan Nabi kan usia 7 apa 9 ya supaya 9 ya. 9 kan kita sih main boneka, tasik main-main, kita tasik nyanyi-nyanyi. Ya. Nabi kalau kangen itu nggih jalan-jalan terus ngelirik-ngelirik gitu aja ya. ngelirik-ngelirik. Kita epok-epok mboten ningali tapi ngintip. Niku nek kadang berarti mboten pernah ketemu. Ketika mboten ketemu, apakah masih bisa dikatakan sebagai pedofilia? Nggih mboten mungkin. Karena pedofilia niku apa nggih penyakit yang mempunyai fantasi yang tidak normal terkait hubungan seksual. Singkat mawon iki. Kedua, terkait sifat-sifat Nabi yang kita niku tidak mungkin menjangkaunya. Niru kedik-kedik nggih, niru kedik-kedik. Tapi tetap mempunyai komitmen kalau kita niku harus napa nggih selalu belajar seperti Kanjeng Nabi. Walaupun toh nggih jatuh bangun nggih. Sekarang kalem, besok marah-marah, biasa lah ngoten niku nggih. Biasa. Ada satu riwayat niki saking cucunya langsung. Waqala Al-Husain wa sa'altu Abi Aliyan radhiyallahu anhu an siratin Nabi fi julasaihi. Yang intinya Said Husain niku bertanya kepada Sayyidah Ali, "Aba, kakung niku nek jagongan pripun?" Nah, jagongan. Pundi niku mau? Nah, ansiratin Nabi fi julasai. Jadi ketika Nabi interaksi dengan para sahabat atau berinteraksi sosial niku bagaimana? Niki kuwatah nggih, kula pilih-pilih mawon. Yang pertama niku kana Rasulullah daimal bisyar. Nabi Muhammad niku selalu membawa kegembiraan. Tidak pernah satu sahabat pun melihat Kanjeng Nabi kecuali Kanjeng Nabi niku auranya bahagia. Auranya bahagia. Mboten ketok Kanjeng Nabi terus nangis ditangleti. Kenapa Kanjeng Nabi kehabisan uang? Nah niku mboten nate. Nabi sedih niku hanya misalkan ada sahabat, Nabi jenengan kok terlihat sedih? Iya, beberapa hari ini wahyu tidak turun. Maksudnya niku napa? Ketika wahyu turun, perasaannya Kanjeng Nabi niku sedang ngobrol dengan Gusti Allah. Seakan-akan Gusti Allah niku mengajak ngobrol dengan tema yang baru. Nah, tema yang baru. Nah, ketika beberapa waktu tidak ada wahyu, maka Kanjeng Nabi niku kangen. Wah, ini Allah lupa lah kira-kira gitu.
saya itu kangen, butuh disapa. Nah, kira-kira seperti itu. Seperti itu. Itu sedih. Atau pas kondisi muslim tertekan. Seperti saat waktu perang Khandaq niku nggih. Niku pun wah sangat mboten karu-karuan. Nabi niku terlihat sedih, keluar masuk rumah menanyai Bilal. Bilal, arihni. Bilal adzano. Gendang jamaah sholat. Sama Bilal dijawab, belum masuk waktunya Nabi. Oh belum dah, ya udah masuk lagi. Keluar lagi, arihni. Ya Bilal, Bilal adzan, saya butuh istirahat. Dalam artian saya butuh berinteraksi dengan Gusti Allah secara intim, intim. Ya tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi yang kemudian membuat Kanjeng Nabi merasa susah. Kemudian wala sohab, layinul janib niku low profile. Jadi beliau niku biasa seandainya ngobrol kemudian demek-demek pegang-pegang tubuhnya sahabatnya atau sahabatnya memegang tubuhnya Kanjeng Nabi. Biasanya lah ngonten nggih, ngobrol guyon-guyon mboten krasa ngepuk pupune kancane, ngerangkul-ngerangkul. Ngoten niku. Beliau niku low profile. Beliau biasa merangkul sahabatnya ketika guyon, kemudian beliau senyum merangkul sahabatnya. Atau sebaliknya Nabi bicara kemudian sahabatnya gemes terus ngerangkul. Itu biasa. Itu layinul janib. Kemudian wala ghalid. Ghalid niku dari kata-kata salah. Dalam artian beliau itu tidak pernah mengucapkan satu kata pun yang salah. Misalkan salah manggil. Ya Umar, tibai Utsman. Niku mboten nate. Atau manggil si A tapi keliru ternyata si B. Niku mboten nate. Atau mengatakan sesuatu tapi keliru. Niku mboten nate. Niku Nabi Muhammad. Kemudian wala sohob. Sohob niku nek basa Jawane napa nggih? Cawak nggih. Ngomong dengan suara yang keras. Ketawa cekakak. Nah niku Kanjeng Nabi mboten Nabi. Nabi pernah senyum lebar. Kalau kita boleh bilang ketawa nggih. Ketawa Kanjeng Nabi yang paling keras itu hanya sampai giginya terlihat. Niku guyu sing piye? Awake dhewe kan nggih guyu nggih pun sampai tanggoe krungu nggih. Tangga-tanggane krungu sedanten. Niku beliau. Niki wala fahash. Fahash niku tidak pernah berbicara buruk. Wala ayab. Ayab niku membuka aib. Beliau niku tidak pernah membuka aib. Entah itu aibnya sahabatnya, bahkan sampai aibnya musuhnya. Beliau tidak pernah. Pantes mawon nggih nek Kanjeng Nabi nggih dados nabi. Kemudian yataghafalu amma la yastahi. Beliau niku seolah-olah lupa. Yataghafal niku seolah-olah lupa. Beliau itu selalu seolah-olah lupa tentang sesuatu yang tidak diinginkan. Mriki wonten riwayat, misalkan Nabi niku wa min kamali adabi fi muamalil khalqi taghafuluhu an safihil mubtilin. Beliau niku ketika ngobrol dengan orang-orang bodoh, juga orang-orang yang melakukan kebatilan. Waqabulu, beliau itu selalu pura-pura lupa dan menerima apa yang mereka bicarakan. Bahkan beliau itu tetap menerima bertemu mereka. Waqabuluhu dzawahir aqwalihim. Setiap perkataannya tetap didengarkan dan ekspresinya tetap ekspresi serius, mboten ekspresi sing tak barno, mboten, tetap diperhatikan. Wa in kanat tanumu an qabhi nawayahum wa su'i maqasidihim. Walaupun Nabi itu tahu kalau dia misalkan berbohong. Misalkan ini beda ucapan, beda hati. Tapi Nabi tetap seolah-olah niku percaya. Seolah-olah percaya.
Atau yang paling ekstrim tentang niku Wahsy. Wahsy niku mantan budaknya buku Abu Lahab, buku Abu Jahal, nanti jenengan koreksi. Budaknya di antara dua orang ini yang kemudian membunuh Sayyid Hamzah. Yang niku dapat pesanan bunuh Hamzah, kemudian berikan jati atau jantungnya kepada saya, terus dimakan. Jadi dimakan, dan itu di hadapan Rasulullah. Nah, yang bunuh itu Wahsy, budak, dengan dijanjeni kamu kalau bisa membunuh Wahsy saya merdekakan. Oh, semangat. Napa hadiah ini dimerdekakan. Akhirnya bisa membunuh Sayyid Hamzah, terus di hatinya niku dipersembahkan untuk dimakan. Lala ketika Wahsy niku sudah dimerdekakan, statusnya merdeka, tapi tetap tidak dipandang sebagai manusia. Nah, paham nggih? Nanti kados misalkan di sosial ada orang yang buruk, orang yang nakal, kemudian tobat. Apakah orang ini langsung diterima? Kan mboten mesti. Kadang kan tetap mboten dikoncong ya. Mboten dikoncong karena anggapannya tetap nakal ya, tetap budak. Akhirnya menyesal. Apa untungnya saya merdeka kalau tetap dipandang sebagai budak. Akhirnya melalui itu diberi hidayah oleh Allah, terus sowan kepada Kanjeng Nabi, minta beat. Nabi, maaf, saya membunuh Sayyid Hamzah. Saya minta tobat, saya minta maafnya. Nabi hanya bilang gini, saya maafkan, tapi jangan pernah memperlihatkan wajahmu di hadapan saya. Nabi hanya gitu. Kulo jenengan, saya tak pateni. Saya balas dulu. Hamzah niku paman termasuk nggih salah satu paman yang paling dicintai Nabi. Paman yang kemudian ketika Nabi niku disakiti oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan kroni-kroninya, Sayyid Hamzah niku datang membawa pedang. Ayo terusno. Nek mau terusno gelut. Nah, kira-kira gitu ya. Yang membela Kanjeng Nabi sejak Nabi di Mekah. Yang selalu berada di baris depan ketika perang, yang selalu menyayangi Kanjeng Nabi kan, pamannya meninggal dengan kondisi yang sangat tragis kan, menyakitkan. Nah, ada satu perang yang sing sakjane Nabi itu ketemu sama Wahsy, ketemu lagi. Karena Islam kurang pasukan, akhirnya minta bantuan dari wilayah lain. Wahsy datang, Nabi tahu, tapi Nabi pura-pura tidak tahu. Wahsy takut ya, wah ini jangan sampai ketemu Kanjeng Nabi, karena Nabi pasti sakit hati. Akhirnya Nabi yang Wahsy ndelik. Dan itu unik. Jadi Nabi epok-epok mboten ngertos. Padahal nggih bisa saja. Iku Wahsy lapor ini, suruh pulang. Nah, kan nggih saged mawon nggih. Saged mawon. Atau gini. Nah, ini mumpung kamu di sini, kamu maju dulu biar mati dulu ya. Nggih saged mawon. Itu termasuk hal yang sulit nggih. Sulit, hal yang sangat sulit dari Nabi Muhammad yang untuk kita tiru. Walaupun bisa, tapi nggih kumat-kumatan. Sekarang bisa, besok lupa. Sekarang bisa, besok lupa. Mboten masalah, yang penting komitmennya. Kemudian disimpulkan oleh Sayyidina Ali, qad taraka nafsahu min talafin al-murra wal iktar wa ma la ya'nihi. Nabi Muhammad niku membersihkan dirinya dari tiga hal. Yang pertama murok niku menipu. Nabi nggak pernah menipu. Ada satu cerita yang sangat populer. Ada orang tua, perempuan tua sowan kepada Kanjeng Nabi. Habis sowan kemudian pulang. Ketika pulang ditawari sama Kanjeng Nabi. Kamu tak, Mbah, saman kula ampili unta nggih. Biar nggak capek, pulang naik onta saja. Unta tinggi, saya tua, saya nggak bisa naik nanti. Kemudian sama Kanjeng Nabi, ya anaknya unta ya, saya kasih anaknya unta. Oh ya Nabi, oke. Akhirnya dibawakan unta induan, perempuan, unta betina, tapi yang besar, induan gitu. Kemudian si perempuan ini protes, loh Nabi, saya ini maunya anak unta biar bisa naik, kok dibawakan unta besar ya. Kemudian Nabi menjawab,
apakah ada onta yang tidak dilahirkan dari onta lain? Berarti sebesar-besarnya onta ini tetap anaknya onta. Setua-tuanya kita tetap anaknya ibu, kira-kira gitu nih. Tetap anaknya ibu. Akhirnya si perempuan ini tertawa ya, tertawa. Dan masih banyak lagi guyon-guyonannya Kanjeng Nabi yang apa nggih? Sangat membuat tertawa, sangat membuat tertawa, tapi tidak ada kebohongan di dalamnya. Niku mau sebelah di halamannya tapi kula supi ya. Oh niki. Nah, wa kana yamzihu ma'arajilin minal badiyah. Jadi Nabi niku pernah guyonan kali orang Badui. Kan biasa Nabi ada orang Badui kemudian diajak guyon. Orang Badui niku orang pedesaan yang lugu. Kemudian Nabi dawuh wa yaqulu inna zahiron batiyatuna wa nahnu hadiruhu. Nah niki nek dibaca bahasa Arab nggih mboten gak guyokno. Lafaz ini bisa dimaknai dua makna. Yang pertama, zahir adalah orang desa, wa nahnu hadiruhu, dan kita adalah orang kota. Ngenyek nggih, ngenyek. Niku makna yang secara tidak sadar langsung difahami. Ketika orang bilang inna zahir batiyatuna itu berarti ngelokno. Iki desa, awek dhewe kok kota. Ini bodoh, kita modern. Tapi ternyata yang diinginkan Nabi bukan itu, tapi zahir adalah orang Badui, wa nahnu hadiruhu, dan kita adalah orang yang menghampiri zahir, ya. Orang yang menghampiri zahir. Jadi lafadznya sama, tapi dicarikan makna yang berbeda. Itu tentang guyon-guyonnya kanjeng Nabi. Ada lagi, kemudian ada perempuan namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman itu sowan kepada kanjeng Nabi. Ya Nabi, inna zaujiya da'uk. Nabi, suami saya ingin bertemu panjenengan. Nah, kira-kira gitu. Kira-kira ngonten nggih. Karena enggak mungkin dimaknai Nabi, suami saya manggil jenengan. Kan tidak mungkin nggih, tidak mungkin. Faqala man huwa? Siapa itu? Ahwal ladzi bi'ainihi bayat. Apakah dia adalah laki-laki yang matanya ada putih-putihnya? Ada putih-putihnya. Lah, bayangannya si istri, suami putih-putih niku penyakit. Kayak napa? Bercak putih atau matanya putih semua. Dia menjawab, "Ma bi'ainihi bayat." Matanya enggak ada putih-putihnya. Kemudian Nabi jawab, "Tidak mungkin, bala bi'ainihi." Matanya pasti ada putihnya. Si perempuan masih ngeyel. Lah, wallahi, sumpah Nabi, mata suami saya enggak ada putih-putihnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian dijawab sama kanjeng Nabi, "Ma min ahadin illa bi'ainihi bayat." Tidak ada satu mata pun yang tidak ada putih-putihnya. Pasti ada putih-putihnya. Yang mata kan putih sama hitam ya, putih sama hitam. Ternyata Nabi niku nggih senengane guyon nggih, senengane guyon. Poin ketiga sebagai penutup nggih, bahwasanya kanjeng Nabi kita melihat kanjeng Nabi dari sisi-sisi kemanusiaannya nggih. Ini sedikit lebih mudah untuk ditiru. Misalkan Nabi dawuh khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang berlaku baik kepada keluarganya. Dan tidak ada yang lebih baik kepada keluarganya kecuali saya. Jadi Kanjeng Nabi niku ketika hubungannya dengan keluarga, beliau itu menjadi sosok yang sangat berbeda ketika beliau berada di luar rumah. Sayyidah Aisyah ditanya, wasu'ilat as-Sayyidah Aisyah, kaifa kana idza khala fi baiti? Ya Sayyidah Aisyah, Rasulullah niku kalau di rumah bagaimana? Rasulullah niku kalau enggak ada orang lain di rumah itu bagaimana? Faqalat kana alyanun nas basaman dohakan. Nabi niku pertama orang yang sangat lembut ya, kalem. Basaman sumeh ya, sumeh.
gampang senyum. Dohakan, humoris. Gampang tertawa dan mudah membuat keluarganya tertawa. Mboten diwalik, di luar ketawa-ketawa, di luar image-nya niku orang yang lembut, baik, di rumah marah-marah. Di rumah marah-marah. Sinten niku? Duka nggih. Ya kadang ngoten nggih, laki-laki misalkan. Laki-laki niku kalau di luar rumah niku gampang terkenal sebagai sosok yang baik. Iku enakan, luman, senengane guyon, rendah hati, tidak gampang tersinggung. Di rumah gampang tersinggung ya. Di rumah gampang tersinggung. Oh, banyak. Ada satu lagi cerita. Sayyidah Aisyah niku lagi-lagi kita ingat bahwasanya Sayyidah Aisyah niku dinikahkan kepada Nabi saat beliau masih belia. Maka tidak heran kalau Sayyidah Aisyah niku misalkan suka bermain boneka ya, suka bermain boneka. Nah, suatu saat di dalam rumah Sayyidah Aisyah niku sedang bermain boneka dengan teman-temannya. Nah, ini ya lucu. Istri tapi masih punya teman bermain ya. Istri masih punya teman ya, saling tasik bocah. Kemudian Nabi itu datang. Nabi itu rawuh saking pundi misalnya rawuh. Akhirnya teman-temannya Sayyidah Aisyah niki napa sungkan apa wedi nek aran iki. Sungkan akhirnya niku berlarian, semburat terus delik. Takut ketahuan Rasulullah. Akhirnya Rasul niku pura-pura delik, napa delik niki? Bersembunyi, pura-pura bersembunyi. Agar si anak-anak niki berani bermain lagi. Kemudian terkait bernyanyi, ternyata Nabi niku di satu sisi Nabi niku pernah dawuh, barang siapa yang suka mendengarkan lagu-lagu, musik-musik, lagu-lagu, maka nanti di surga pendengarannya akan dihalangi untuk mendengar suara-suara surga. Misalnya suara burung di surga, suara nyanyian bidadari di surga niku tidak diperdengarkan. Nah, niki nggih abot ya awake dhewe senengane musik-musik soalnya. Kula panjenengan. Tapi di sisi lain Nabi niku nggih bersikap berbeda. Misalkan di sini ada satu sahabat perempuan. Niku ngefan kali Sayyidah Aisyah. Dari sisi Sayyidah Aisyah niku suaranya merdu. Jadi Sayyidah Aisyah niku seneng nyanyi. Ya namine wong nyanyi kan nggih sinten mawon saged mendengarkan. Akhirnya si perempuan ini dibawa oleh Rasulullah bertemu sama Sayyidah Aisyah. Kemudian Nabi dawuh, "Ya Aisyah, si perempuan ini itu suka dengan suaramu. Suka ketika kamu bernyanyi. Ayo bernyanyilah ya. Faghontiha, maka ayo bernyanyilah." Nah, menurut riwayat aslinya si napa niki? Nabi menyuruh Sayyidah Aisyah bernyanyi itu tidak semata-mata karena si perempuan ini, tapi memang Nabi niku seneng Sayyidah Aisyah nyanyi gitu. Pengen mendengarkan Sayyidah Aisyah nyanyi. Tapi mau menyuruh niku sungkan. Misalkan diam-diam bapak-bapak ke istrinya misalkan, "Dek nyanyi ya, Dek." Kan kayak piye? Kan kayak saru. Akhirnya Nabi mencari cara bagaimana Sayyidah Aisyah mau bernyanyi. Ya, kebetulan ada orang sowan. "Nabi, saya suka suaranya Sayyidah Aisyah." Wah, ya udah ini aja dibawa ya. Biar Sayyidah Aisyah mau bernyanyi. Nah, dari hadis ini ulama mengatakan bahwasanya musik atau bernyanyi niku tidak haram mutlak, tidak haram mutlak. Nyanyian atau permainan itu menjadi haram ketika statusnya niku malahi. Malahi niku nopo? Malahi niku melupakan manusia atas tanggung jawabnya. Misalkan gitaran, wae salat, engko ae lah gitaran sampai waktu asar keblabasan. Main PS misalkan, main PS sampai males sekolah, lupa waktu belajar. Itu namanya malahi. Jadi malahi niku sifat, mboten alatnya. Mboten kemudian gitar adalah alat malahi.
Mboten. PS adalah alat malahi. Niku kualik, tapi alat yang malahi itu diharamkan. Alat yang membuat orang lupa atas tanggung jawabnya, entah itu tanggung jawabnya sebagai hamba, tanggung jawabnya sebagai orang tua misalkan, wis bapak-bapak main PS, anaknya nangis, sik nak nutukno iki. Melupakan tanggung jawabnya sebagai murid, sebagai anak, maka itu diharamkan. Apapun bentuk alatnya. Catur. Nah, bapak-bapak nggih nek catur sampai jam pinten biasanya. Lali omah sampai subuh. Moga-moga nggih, semoga kita diberi kemanfaatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui segala bentuk ekspresi cinta kita kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.